Bapak Ibu peserta BIMTEK, EDM, dan IRKAM yang berbahagia, pada sesi kali ini kita akan bersama-sama dengan narasumber kita Pak Eva Ainur Falah akan menyampaikan materi apa Pak Eva? Strategi penguatan moderasi beragama. Oke, baik. Silahkan Pak Eva untuk memaparkan dan menjelaskan materi strategi penguatan moderasi beragama. Dipersilakan. Terima kasih. Para peserta BIMTEK, EDM, IRKAM yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi strategi penguatan moderasi beragama dengan menggunakan pendekatan iceberg analysis process U. Kita sebut seperti itu karena sesungguhnya materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya ketika kita melakukan analisis sosial dengan iceberg analysis. Di sini, iceberg analysis tersebut kita ulangi sedikit dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses U, yaitu sebuah metode atau pendekatan kita membedah sebuah permasalahan sekaligus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dengan pendekatan ini, kita akan melihat apa yang terjadi sesungguhnya, apa penyebabnya, kemudian nanti kita naik ke atas setelah menyelami itu dengan cara membentuk program baru untuk bisa mengubah dari yang tadinya bermasalah menjadi tidak bermasalah, yang tadinya destruktif menjadi konstruktif. Para peserta sekalian yang berbahagia, saudara-saudara bisa melihat di layar kaca bagaimana proses U itu tergambarkan. Persis seperti U. Di tengah-tengahnya ada iceberg, ada gunung es. Dan di situ kita akan menyelami dari sisi kiri, terus ke bawah, terus naik ke sisi kanan. Itulah inti dari materi ini. Kita akan coba urai satu persatu. Kita sudah pelajari bahwa ketika ada sebuah kejadian, ada sebuah fenomena, itu mesti ada pola dan tren yang menyebabkan. Dan pola dan tren itu juga tidak berdiri sendiri. Ada struktur penyebab yang menimbulkan pola dan tren itu terbentuk. Dan ternyata struktur penyebab itu juga tidak muncul tersendiri. Ia ada lagi penyebab di bawahnya yang lebih dalam lagi, yaitu mental model. Dan mental model juga berasal dari sumber. Nah, inilah yang sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari analisis sosial dengan pendekatan iceberg analysis. Mari kita coba ulangi dari pola dan tren ini agar bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta sekalian bisa memahami makna atau penggunaan dari analisis gunung es ini. Yang pertama, coba bapak ibu mulai berpikir ya, agar kita sama-sama bisa memecahkan persoalan terhadap sebuah fenomena. Kita kaitkan fenomena itu terhadap ekstremisme. Yang lalu sudah dijelaskan, contohnya adalah siswa tidak mau hormat bendera atau tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya karena dianggap ia sama dengan menyembah selain Allah, karena dianggap itu syirik ataupun anggapan-anggapan lainnya. Nah, fenomena itu tidak terbentuk dengan sendirinya, pasti ada pola dan tren, yaitu berupa perilaku, kebiasaan, sikap yang dapat dilihat. Mengapa muncul siswa yang ekstrim? Salah satu contohnya adalah ia tidak mau hormat bendera, ia tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena ternyata ada pola atau tren bahwa siswa belajar secara instan kepada ustadz yang instan atau kepada ustadz atau kepada guru yang sudah terpapar ekstremisme, sehingga menganggap hal-hal yang sebenarnya itu normal menjadi sesuatu yang syirik ataupun menyalahi aturan keagamaan. Itu polanya. Ketika pola ini muncul bahwa ternyata ada pembelajaran agama yang sifatnya instan, ada pembelajaran agama yang seharusnya kepada ustadz yang sudah terbukti ia mentransfer knowledge ataupun attitude dengan baik, tapi ini malah kepada ustadz-ustadz yang ekstrim yang merusak pola pikir. Inilah sebabnya, pola atau trennya. Di situ kita menyelamai lagi kepada di bawahnya. Kenapa kok muncul
pola dan tren seperti itu? Karena ternyata ada sistem di madrasah atau di sekolah yang tidak menyajikan pembelajaran agama yang dibutuhkan oleh siswa. Ada sebuah sistem pendidikan keagamaan yang tidak bisa menyajikan pembelajaran keagamaan yang up to date, yang dibutuhkan oleh kaum milenial. Itu struktur penyebab. Dan kemudian ternyata struktur penyebab itu tidak berdiri sendiri juga, ada mental model yang menyebabkannya, yaitu sebuah perspektif paradigma yang beralih dari pembelajaran agama yang otoritatif kepada pembelajaran agama yang ala kadarnya. Sebuah pandangan bahwa belajar agama bisa dari siapa saja. Sebuah keyakinan bahwa pemahaman seperti ini lebih benar, lebih baik, sehingga yang lain salah, yang lain tidak boleh diikuti, hanya ini yang bisa diikuti, dan seterusnya. Itulah mental model. Nah, ini yang disebut dengan iceberg, analisis gunung es sampai ke bawah, sampai ke mental model. Nah, itu merupakan problem, itu merupakan permasalahan yang harus kita pecahkan. Nah, pemecahannya pun ia harus seiring dengan problemnya. Ketika problem itu dari atas terus ke bawah, maka penyelesaian problem pun harus secara bertahap dari bawah ke atas, ke tengah, dan ke atas lagi. Itulah yang disebut dengan rethinking, redesigning, dan reframing. Rethinking itu adalah antitesis atau jawaban atau solusi terhadap mental model yang tadi negatif. Kita coba berpikir ulang, mengubah paradigma dan keyakinan yang sebelumnya sering menyesat-nyesatkan atau menyalah-nyalahkan pihak lain. Bagaimana kita bisa lebih moderat, bagaimana kita bisa lebih menerima perbedaan. Rethinking. Paradigma kita beragama secara lebih terbuka, tidak eksklusif, tapi lebih inklusif. Itu rethinking kita. Kita ubah. Sehingga setiap bentuk eksklusivisme itu kita tolak dan kita ganti dengan bentuk inklusivisme. Nah, itulah rethinking. Bentuk kembali paradigma perspektif keyakinan baru yang positif. Selanjutnya naik lagi kepada redesigning. Kalau tadi ada struktur atau sistem yang menyebabkan berupa tradisi, budaya, kebijakan, atau sistem, maka kita di tahap redesigning ini harus mengubah hal tersebut. Katakanlah sistemnya sistem pendidikan agama. Kalau sistem pendidikan agama yang saat ini ada, terjadi, belum bisa memenuhi kebutuhan siswa karena pembelajaran agama tidak menarik, tidak kompatibel dengan IT, tidak accessible, dan seterusnya, sehingga mereka melakukan pelarian, maka pembelajaran agama untuk bisa merespon kebutuhan milenial harus diubah, harus diredesain. Yang tadinya tidak berbasis IT menjadi lebih berbasis IT. Dibuatlah struktur dan program baru bagaimana pembelajaran agama supaya lebih respon terhadap kebutuhan siswa. Dari redesigning kita naik lagi ke level yang di atasnya, yang merupakan antitesis dari pola dan tren, yaitu reframing. Memastikan terwujudnya sikap kebiasaan baru. Sikap dan kebiasaan yang sebelumnya negatif, misalnya abai, misalnya cenderung ingin belajar kepada ustadz ataupun guru yang ekstrim, maka di reframing itu harus kita siapkan sebuah pola sikap kebiasaan baru di mana siswa tidak mau belajar kepada ustadz ataupun guru yang belum jelas atau yang eksklusif, tidak dikenal, yang aneh-aneh dan seterusnya. Ini harus kita rubah. Bagaimana siswa kemudian lebih selektif memilih guru, yaitu guru yang kompeten, guru yang pemahaman agamanya tidak instan, guru yang jelas belajarnya, sumber belajarnya ataupun mesantrennya ataupun perguruan tingginya dari mana, juga guru yang tidak terpapar ekstremisme. Itulah reframing, membentuk kebiasaan baru. Jadi bila kita mampu melakukan ini, berarti kita sudah melakukan sebuah proses perubahan.
kita sudah melakukan sebuah strategi perubahan. Dari tadinya yang belum moderat, maka kita akan mengubah menjadi lebih moderat. Sehingga kita bisa mengantisipasi fenomena-fenomena yang sebelumnya sekarang ini sudah marak, ke depan bisa kita antisipasi sehingga tidak terjadi lagi. Kita berharap dengan kewaspadaan, dengan sebuah analisis yang mendalam terhadap sebuah fenomena, maka para kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan juga pada guru di madrasah, semuanya menerapkan hal ini dalam pembelajaran di madrasahnya. Jangan sampai kecolongan. Kita betul-betul harus awas. Kita betul-betul harus preventif mencegah terjadinya ekstremisme atau terpaparnya ekstremisme pada anak didik kita. Melalui analisis sosial inilah kita akan membuat sebuah situasi kondisi yaitu yang disebut dengan reacting. Fenomena negatif kita ubah menjadi positif. Yang tadinya siswa terpapar, siswa eksklusif, tidak mau hormat bendera, tidak punya rasa nasionalisme, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, berubah menjadi siswa-siswa yang sangat nasionalis tetapi juga religius. Siswa-siswa yang mencintai negaranya. Siswa-siswa yang menolak terhadap semua pemikiran ataupun cara beragama yang ekstrim. Itulah iceberg analysis dan U process dalam materi strategi moderasi beragama. Mudah-mudahan dengan strategi ini kita bisa menangkal. Apabila sudah terjadi dengan strategi ini, kita bisa mengubah. Itu inti daripada materi strategi penguatan moderasi beragama. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan dipersilahkan kepada Pak Cecep untuk melanjutkan. Baik, Pak Epa tadi pada saat pemaparan materi strategi penguatan moderasi beragama menyinggung tentang pencegahan atau preventif tindakan ekstremisme dan intoleran di madrasah. Nah, kira-kira bagaimana nih strategi melakukan pencegahan ekstremisme di madrasah? Baik, terima kasih Pak Cecep. Pencegahan ekstremisme ataupun intoleransi di madrasah bisa dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari kepala, TU, guru, siswa, komite, dan lingkungan madrasah. Semua harus bersama-sama. Karena biasanya ekstremisme atau intoleransi itu masuk ketika kita lengah. Dan kita harus membuat program. Tidak bisa hanya mengandalkan pembelajaran reguler seperti biasa. Harus ada program. Apa program kepala madrasah, wakil kepala, dan juga komite untuk menangkal ekstremisme dan intoleransi? Misalnya, perlu ada dialog antar siswa yang berbeda agama. Perlu ada visiting, kunjungan kepada lembaga-lembaga yang lebih bersifat umum ataupun keagamaan tapi agama yang non-Islam. Dan program-program lainnya. Itu salah satu contoh. Kalau kita bergaul dengan dunia yang lebih luas, kita akan lebih terbuka. Dan itu merupakan proses pembelajaran juga sebenarnya kepada siswa kita. Itu satu. Yang kedua, di internal juga sama, harus ada program. Misalnya, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, itu harus ada program yang terstruktur. Bagaimana menginternalisasi sikap-sikap yang moderat. Bagaimana memperkuat rasa toleransi kepada orang yang berbeda. Jadi program-program itu harus dibuat, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu, hemat kami, moderasi beragama harus menjadi gerakan bersama dan dituangkan dalam program, termasuk kalau kaitannya dengan madrasah, maka dijadikan program di madrasah. Baik, saya kira Bapak Ibu penjelasan jawaban dari Pak Epa sangat jelas, tegas, dan lugas. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Pak Epa. Ya. Sama-sama. Bapak Ibu, demikian pemaparan materi tentang strategi penguatan moderasi beragama. Terima kasih.